Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat merasakan nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat iman. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada husnul hasanah kita, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang. Baiklah, jemaah kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan mutiara ilmu yang berjudul Bertaubatlah sebelum hati berkarat dan terkunci. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, maknanya sesungguhnya seorang mukmin jika ia berbuat dosa, ditularkan mahkota hitam di hatinya. Apabila ia bertaubat dan berhenti mengerjakan dosa, hatinya dibersihkan. Namun jika ia terus bertaubat dosa, maka mahkota hitam itu juga bertambah sehingga ditutup hatinya. Itulah penutup hati yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Dosa jika dilakukan terus-menerus, maka pada akhirnya kalbu akan ditutup oleh Allah taala. Jika kalbu sudah ditutup oleh Allah, maka Allah akan menguncinya. Ketika itulah iman tidak akan menemukan jalan menuju kalbu, dan kufur tidak akan bisa lepas darinya. Sebagaimana hal itu dijelaskan oleh Imam Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullah dalam tafsir At-Tabari. Karenanya tidak selayaknya seorang mengabaikan taubat meskipun kemudian ia mengulangi dosa kembali. Karena taubat adalah pembersih dosa dari hati. Jangan sekali-kali seseorang mengatakan, untuk apa aku bertaubat? Aku telah bertaubat dari banyak dosa sebelumnya, tapi aku mengulangi lagi perbuatan dosa setelah menyesal dan bertaubat. Taubatku tidak ada gunanya. Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, setiap anak Adam itu banyak melakukan dosa, dan sebaik-baik pelaku kesalahan adalah mereka yang bertaubat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Taubat hukumnya wajib dilakukan seketika begitu seseorang melakukan dosa, baik dosa besar maupun kecil. Janganlah kita remehkan sebuah maksiat lalu kita lalui begitu saja tanpa taubat. Janganlah kita melihat besar kecilnya maksiat yang kita lakukan, tapi hendaklah kita melihat kepada siapa kita bermaksiat. Sesungguhnya kita bermaksiat kepada Allah, Tuhan yang menciptakan kita dan menganugerahkan berbagai nikmat dan rezeki pada kita. Bersegeralah untuk bertaubat dari semua dosa dengan cara meninggalkan dosa, menyesal karena kita tidak menjaga hak Allah yang telah menciptakan kita dan mengaruniakan kita banyak nikmat yang tidak terhitung. Lalu kita gunakan nikmat-nikmat itu dalam berbuat maksiat kepadanya. Bertekad bulat dalam hati untuk tidak mengulangi lagi maksiat yang telah lakukan sebelum ajal menjemput. Kita tidak pernah tahu kapan kita meninggalkan dunia yang sementara ini. Allah Ta'ala berfirman yang maknanya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Quran Surah At-Tahrim ayat 8. Jika maksiat kita berkaitan dengan hak sesama hamba, maka diterimanya taubat kita disyaratkan harus mengembalikan hak-hak mereka dan melepaskan diri dari tanggungan terhadap mereka. Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, barang siapa yang memiliki tanggungan kezaliman kepada saudaranya, maka hendaklah ia meminta terhalang darinya, karena sesungguhnya di akhirat dinar dan dirham tiada guna.
sebelum diambil kebaikannya untuk diberikan kepada saudaranya. Jika ia tidak memiliki kebaikan, maka diambillah dosa-dosa saudaranya lalu ditimpakan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kezaliman yang dimaksud dalam sebuah hadis adalah seperti mencaci, memakan harta orang lain tanpa hak, membicarakan keburukannya, dan lain sebagainya. Jika seorang memiliki tanggungan kezaliman pada orang lain dan ia mati sebelum menyelesaikan tanpa uzur, maka orang-orang yang ia zalimi pada hari kiamat akan mengembalikan kebaikan orang yang berbuat zalim. Jika kebaikannya tidak mencukupi, maka dosa orang yang dizalimi diambil dan diberikan kepadanya, lalu ia dilemparkan ke api neraka. Segeralah kita bertaubat sebelum kematian menyergap kita. Kematian akan membuka kedok kita dan pengadilan akhirat akan membeberkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan di dunia. Tiada seorang pun yang dapat menolong kita. Hadirin rahimakumullah, janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah. Sebanyak apapun dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan, Allah Ta'ala menegaskan yang mananya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Janganlah kita mengatakan, aku tidak akan diampuni oleh Allah. Allah pasti akan menyisaku saking banyaknya dosaku. Haram hukumnya dan termasuk dosa besar apabila seorang berburuk sangka kepada Allah seperti ini. Inilah yang disebut para ulama dengan al-qunut min rahmatillah, atau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan Allah perbuat terhadap diri kita. Bagaimana mungkin kita memastikan bahwa Allah akan menyiksa kita? Allah memang sa'id al-iqab, atau siksaannya pedih, tapi Ia juga Ghafur Rahim, atau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Begitu juga sebaliknya, janganlah kita lepas dari sehingga banyak melakukan maksiat tanpa bertaubat dengan bersandar dan bergantung kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah kita mengatakan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, Dia pasti tidak akan menyiksaku meskipun aku banyak melakukan maksiat. Hal seperti ini disebut oleh para ulama dengan al-aman min ma'alillah, atau merasa aman dari siksaan Allah. Hukumnya juga haram dan termasuk dosa besar yang semestinya adalah kita posisikan diri kita di antara khauf atau takut dan raja atau berharap. Takut terhadap siksa Allah, dan di sisi yang lain tetap berharap rahmat, ampunan, dan pahala darinya. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, maknanya sesungguhnya Allah menangguhkan balasan terhadap orang yang zalim, sehingga ketika waktunya tiba Allah tidak akan melepasnya. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, janganlah seorang pelaku maksiat tertipu karena balasan siksa dari Allah tidak kunjung datang menimpanya, lalu dia terus berbuat maksiat dan berbuat zalim tanpa berbuat dan tanpa takut terhadap siksa Allah. Jika balasan siksa dari Allah betul-betul datang mengenainya, dia pasti binasa dan tidak dapat mengelak. Baginda Nabi Muhammad SAW juga bersabda dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, maknanya, wahai manusia, sungguh selama engkau berdoa kepadaku dan mengharap ampunanku, maka aku akan mengampunimu atas dosa-dosa yang engkau lakukan, dan banyaknya dosamu tidak berpengaruh bagiku, wahai manusia. Jika dosamu memenuhi bumi dan angkasa sehingga ia naik langit, kemudian engkau mohon ampun padaku, maka aku akan mengampunimu.
dan banyaknya dosamu tidak berpengaruh bagiku, wahai manusia. Seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa yang memenuhi bumi, kemudian engkau meninggal dalam keadaan tidak menyuguhkanku dengan suatu apapun, niscaya aku akan memberimu ampunan yang sepadan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Demikian, semoga bermanfaat dan membawakan berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.